Ionisasi obat. Jadi secara umum itu ionisasi merupakan reaksi peruraian senyawa menjadi ion-ionnya. Nah, di sini itu akan dibahas mengenai ionisasi obat. Eh, di sini saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul Pengaruh pH dan Kekuatan Ionik terhadap Profil Kelarutan Ofloxacin. Nah, jadi pada jurnal ini itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pH dan kekuatan ionik ini terhadap profil dari kelarutan ofloxacin. Kemudian ofloxacin ini itu merupakan obat antibiotik golongan fluoroquinolon, yang mana kelarutan ofloxacin itu bergantung pada kondisi pH pelarut ataupun juga lingkungannya. Nah, jadi pada lingkungan dengan pH rendah, eh, ofloxacin berada dalam bentuk kation. Kemudian, sedangkan dalam lingkungan dengan pH tinggi, itu ofloxacin akan berbentuk anion, yang mana perubahan dari bentuk ionisasi dari ofloxacin itu terjadi secara proporsional sebagaimana dengan fungsi pH. Tingkat ionisasi dan bentuk ion yang berbeda itu menyebabkan perubahan terhadap kelarutan total dari ofloxacin tersebut. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah struktur dari ofloxacin. Selanjutnya, di sini dilakukan eh, pengujian terhadap ofloxacin dengan berbagai variasi variasi pH dan juga dengan kekuatan ionik. Nah, jadi pengujiannya dilakukan dengan spektrofotometer UV dan didapatkanlah panjang gelombang serapan maksimum eh, dari berbagai pH tersebut. Nah, bisa dilihat di sini eh, eh, ofloxacin dalam daftar fosfat 1,5, 2, 2, dan 3 itu eh, memberikan panjang gelombang 295 nanometer, yang mana hal ini itu disebabkan karena dalam ketiga pH ini ofloxacin itu bisa dilihat di sini struktur ofloxacin itu mengalami ionisasi dan berada dalam bentuk yang sama, yaitu bentuk kationnya. Nah, ini adalah struktur dari ofloxacin dalam bentuk kationnya. Kemudian panjang gelombang serapan maksimum pada 295 nanometer terjadi itu karena terdapat gugus kromofor yang melibatkan posisi N nitrogen menuju ke gugus karboksil. Kemudian itu terjadi pergeseran hip hipsokromik, itu terjadi pada pH 3, sini 295 panjang gelombang maksimumnya menjadi pH 6,2 dengan panjang gelombang 290 nanometer. Itu disebabkan karena adanya konjugasi yang dihilangkan, yaitu terjadinya protonasi. Jadi terjadi protonasi pada gugus karboksil. Jadi protonasi pada gugus karboksil. Nah, ini adalah bentuk ofloxacin dalam bentuk kationnya. Nah, selanjutnya eh, pada pH 6,2, 7,4, dan 8 itu memiliki panjang gelombang maksimum yang berbeda-beda. Yang mana pada kondisi ini itu ofloxacin berada dalam bentuk Zwitter ion. Nah, ini bisa dilihat struktur ofloxacin dalam bentuk Zwitter ionnya. Nah, jadi di sini tingkat ionisasinya itu berbeda-beda di antara pKa 1 dan pKa 2-nya. Kemudian selanjutnya terjadi lagi pergeseran batokromik. Itu saat pH daparnya itu 8, kemudian itu menjadi 11,4. Bisa dilihat pH 8 itu panjang
gelombang serapannya 289 dan pada pH 11,4 itu panjang gelombangnya itu menjadi 290. Nah, dan selanjutnya panjang gelombang serapan maksimum itu konstan sampai dengan pH 12,5. Kemudian pergeseran ini itu eh, terjadi karena adanya protonasi pada gugus piperazinil. Gugus piperazinil sehingga ofloxacin tersebut itu eh, berada dalam bentuk anionnya. Nah, ini adalah struktur ofloxacin dalam bentuk anionnya. Jadi, panjang gelombang serapan maksimum itu konstan pada dapar pH 11,4, 12, 12, 12, dan 12,5. Jadi, pada ketiga kondisi pH tersebut itu, ofloxacin ini mengalami ionisasi dan berada dalam bentuk anionnya. Nah, ini struktur anionnya karena berada pada kondisi pH yang lebih dari pKa 1, yang lebih dari nilai pKa 2, yaitu 8,25. Kemudian, selanjutnya itu kelarutan ofloxacin pada variasi kekuatan ionik. Nah, setelah dilakukan pengujian, di sini hubungan antara kekuatan ionik dan kelarutan ofloxacin itu dalam larutan dapar pH 1,5, pH 2, pH 3, kemudian pH 6,2, 7,4, dan 8 itu menunjukkan slope yang positif sehingga dapat dinyatakan bahwa kelarutan ofloxacin itu akan meningkat dengan meningkatnya kekuatan ionik ini. Jadi, penelitian ini itu menunjukkan bahwa kelarutan ofloxacin itu akan semakin meningkat pada pH di bawah pKa 1, yaitu 6,08 di bawah pKa 1. Dan kemudian di atas pKa 2, yaitu 8,25, yang mana akan tetapi kelarutan ofloxacin ini akan semakin menurun pada pH di antara pKa 1 dan juga pKa 2 atau yang disebut dengan tadi bentuk Zwitter ion. Nah, kemudian efek pelarutan yang terjadi berhubungan dengan adanya bentuk bentuk kation dan juga bentuk anion dari ofloxacin pada nilai pH tertentu. Nah, dapat disimpulkan dari jadi kelarutan ofloxacin pada berbagai variasi kekuatan ionik ini itu menunjukkan bahwa peningkatan kekuatan ionik itu akan mengakibatkan peningkatan kelarutan dari ofloxacin tersebut.